Bisnis gapi. Emang ada yang beli? Paling yang beli kan orang yang suka gapi doang. Apalagi ini lagi masa krisis. Itu juga pertanyaan kalian. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Hari ini saya akan menjawab 5 pertanyaan lagi dari kalian di Instagram saya. Dan untuk kalian yang namanya nanti keluar dan saya jawab pertanyaannya, selamat, kalian akan mendapatkan hadiah dari saya. Pertanyaan pertama dari Sigit Kurniawan 24. Terima kasih sebelumnya Mas Gapi Indonesia. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih untuk doanya. Saya mau bertanya, yang pertama, berapa lamakah ikan gapi bisa ditinggal mudik? Dan bagaimana cara persiapan untuk gapi sebelum ditinggal mudik? Oke, jadi gini, ketika kalian memelihara ikan gapi kalian di dalam kolam, itu tidak banyak masalah. Karena ketika kalian tinggal untuk waktu yang lama, sebenarnya di dalam kolam itu sendiri sudah terdapat banyak makanan untuk si ikan gapi sendiri. Tapi jadi masalah ketika kalian memelihara dalam akuarium atau tank yang airnya bersih. Yang pertama harus kalian lakukan adalah siapkan akuarium kecil atau akuarium cupang yang kalau tidak salah itu ukurannya 7x7. Terus kemudian kalian isi air bersih, air yang sudah diendapkan tapi ya. Terus kemudian ikan itu dipuasakan dulu 1 malam. Nah setelah dipuasakan, kalian masukkan ikannya ke dalam akuarium cupang. Dalam kondisi seperti itu, si ikan akan kuat bertahan sampai 7 hari. Asalkan air dari ikan tersebut bersih. Jadi dalam artian dia tidak buang kotoran lagi. Karena sebenarnya ikan mati itu bukan karena dia tidak makan, tapi karena dia buang kotoran dan airnya menjadi rusak. Tapi bisa terjadi juga kalau kalian masukkan lebih dari 2 ekor, terus kemudian si ikan berantem. Nah itu juga bisa menyebabkan mati. Jadi kalau kalian pengen benar-benar aman, pastikan satu akuarium itu 1 ikan. Dan kalau kalian tidak repot, kalian bisa gunakan plastik seperti di video saya kemarin itu. Saya packing untuk keluar kota. Nah kalian bisa gunakan cara seperti itu. Jadi setiap 1 ekor ikan itu kalian masukkan plastik. Itu lebih aman dan dijamin untuk jangka waktu 7 hari dia akan hidup. Seandainya dia mati, itu bukan karena dia tidak makan, tapi mungkin dia sakit. Jadi ketika ikan sakit kita packing, 1-2 hari dia bisa mati. Terus pertanyaan kedua masih dari Sigit ya. Untuk pengiriman keluar kota, wajibkah mengurus karantina? Karena saya baru mengirim dalam kota saja. Bagaimana dengan luar pulau? Oke, terus pertanyaan ketiga saya lanjut dulu. Bagaimanakah cara pengurusan karantina? Oke. Jadi untuk pengurusan karantina adalah wajib, terutama kalau kalian kirim ke luar pulau. Tapi kalau kalian kirim ke Pulau Jawa saja itu tidak jadi masalah. Kalau kalian mengirim ke luar pulau, pastikan kalian menggunakan jasa pengiriman itu yang sudah support atau sudah mendukung pengiriman ikan ke luar pulau. Kenapa? Karena mereka bisa membantu kita untuk mengurus karantina. Jadi saya kasih bocoran, kalau saya biasa pakai JNE, biaya pengurusan karantina adalah 20-25 ribu, tergantung kota kalian masing-masing. Terus kemudian untuk pertanyaan bagaimana cara mengurus karantina, sebenarnya kalau ini saya jawab mungkin rada panjang. Jadi mungkin akan saya buatkan video khusus buat pertanyaan ini ya. Begitu ya Sigit, kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa komentar lagi di bawah, nanti akan kita diskusi di sana. Pertanyaan kedua dari Orion Gapi Surabaya, gimana caranya mengatasi harga gapi yang anjlok karena para breeder tidak bertanggung jawab, dimana itu hanya menguntungkan bagi salah satu seller dan merugikan seller yang lain. Oke, jadi pesan saya gini, kamu jangan pikirkan apa yang orang lain lakukan, tapi kamu pikirkan apa yang kamu lakukan. Jadi kita tidak mungkin bisa mengatur banyak orang, apalagi seluruh Indonesia, untuk tidak menjatuhkan harga gapi. Itu tidak mungkin. Tapi yang paling mungkin kamu lakukan adalah perkuat saja brandmu atau merekmu. Jadi ketika orang lain menjatuhkan barang yang mungkin juga kamu jual, yang jatuh adalah harga barangnya, tetapi merekmu tidak pernah jatuh. Contoh ya, AFR itu dari zaman dulu sampai sekarang, ya ikannya sama. Mungkin ada perkembangan sedikit dari warna merahnya yang mungkin lebih pekat, atau dari foamnya yang mungkin lebih lebar. Tapi si AFR itu dari zaman dulu harga Rp1.000 itu ada, sampai sekarang pun ada. Tapi saya tetap menjual AFR itu 150.000 ke atas, dan itu fine-fine aja. Bahkan ada yang menjual AFR itu sampai 1 juta. Apa beda AFR-nya? Ya mungkin secara kualitas berbeda. Tapi kan kalau kita berpikir sama-sama jenis AFR, bedanya tuh seberapa sih kok yang satu bisa Rp1.000, satu bisa 1 juta? Itulah saat itulah si brand itu bekerja atau merek itu bekerja. Jadi ketika kalian menjaga kualitas kalian sendiri, ketika kalian menjaga brand kalian sendiri, tidak ada pengaruh dengan orang lain yang menjatuhkan harga. Yang ada malah harga mereka yang akan semakin jatuh, tapi kalian akan semakin kuat. Seperti itu. Pertanyaan ketiga dari Bubuk Cafe. Saya pemula tapi tidak pemalu untuk bertanya. Oke, bagus.
Sebagai seorang pemula, saya bertanya yang pertama, apa saja sarana prasarana yang digunakan, apa saja sarana prasarana yang ideal untuk memelihara gapi yang berkualitas. Oke, jadi yang pertama harus kalian pegang adalah ikan berkualitas tidak selalu dilahirkan dari standar yang baik, atau akuarium yang bagus, atau sistem peternakan yang baik. Tapi ikan berkualitas itu dihasilkan dari tangan-tangan yang memang mereka tahu bagaimana cara menghasilkan ikan berkualitas. Dan saya juga bicara ikan berkualitas tidak selalu dihasilkan dari indukan yang berkualitas. Jadi ketika kalian punya indukan berkualitas, kemudian kalian tidak bisa cara peliharanya, dia juga tidak akan menjadi ikan yang berkualitas. Jadi yang perlu kalian tahu adalah yang penting adalah caranya, bukan sarananya. Jadi apapun sarana yang kalian punya, gunakan saja. Itu yang pertama dari Gubuk Cafe. Terus yang kedua, langkah apa yang dilakukan Gapi Indonesia ketika Gapi sakit? Oke, yang jelas kalau saya ya, pertama adalah mengkarantinanya, karena saya tidak pengen satu akuarium atau satu tank itu tertular ikan yang sakit. Jadi yang langkah pertama adalah saya mengkarantina ikan tersebut, kemudian baru saya kasih obat. Kalau kalian bertanya obat saya apa, itu sebenarnya saya menggunakan obat racikan saya sendiri. Jadi kalau kalian tahu methylene blue, salah satunya ada mengandung methylene blue. Cuma saya masukkan bahan yang mungkin kalian nggak pikirkan bahwa bahan tersebut bisa menjadi sebagai obat di ikan gapi. Itu pertanyaan kedua. Terus yang ketiga adalah urutan kriteria dalam mensortir gapi mulai dari kepala, badan, ekor, warna. Oke, jadi untuk kriteria dalam mensortir ini juga penting ya, apalagi ketika kalian mau jualan. Yang perlu kalian pegang dulu adalah pasar kalian itu siapa? Pasar kalian itu orang awamkah, penghobikah, atau mereka pemain kontes? Nah, ini pasti berbeda. Apa yang disukai si orang awam itu pasti berbeda dengan pemain kontes. Apa yang disukai si penghobi juga pasti akan berbeda dengan si pemain kontes. Jadi ketika kalian pasarnya itu pemain kontes, ya ikutilah standar yang mereka tahu atau standar yang mereka percaya, atau ikan-ikan kontes itu menang dinilai apanya. Nah, itu yang kalian gunakan. Tapi kalau pasar kalian adalah orang awam atau penghobi, cari apa sih kesukaan mereka dan gunakan kesukaan mereka itu sebagai bahan sortiran kalian. Jadi saya tidak akan ngebahas secara detail dulu ya, mungkin ini bisa dijadikan satu bahan video sendiri karena pertanyaan cukup bagus ini cara mensortir gapi. Tapi kita akan jawab di lain waktu lagi. Saya lanjut ke pertanyaan keempat nih dari satu orang yang sama juga. Waktu yang tepat untuk crossbreed. Oke, crossbreed itu kan artinya perkawinan silang. Perkawinan silang itu juga bisa diartikan perkawinan yang tidak sedarah. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya kapan sih waktu yang paling tepat melakukan crossbreed, ya tergantung kalian juga. Jadi kalian itu tujuannya apa? Kalau kalian tujuannya ingin memperbaiki genetik atau meningkatkan kualitas fenotip ikan kalian, iya lakukan saja crossbreed saat ini juga dengan ikan yang menurut kalian lebih baik. Tapi kalau tujuan kalian mempertahankan kualitas ikan yang sudah kalian punya, ya sebisa mungkin crossbreed, tapi jangan yang terlalu jauh, karena ketika kalian beli ikan dari luar, kalian tidak pernah tahu genetiknya. Jadi gunakan ikan yang ada di farm kalian sendiri. Itu juga namanya crossbreed. Jadi istilahnya kalau pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk melakukan crossbreed, ya tergantung kalian dulu tujuannya apa. Lanjut masih dari Gubuk Cafe, ini ada pertanyaan kelima lagi. Tanda-tanda gapi sedang birahi. Gapi cukup matang untuk perkawinan. Untuk yang gimana sih nih? Tanda-tanda gapi sedang birahi atau gupi cukup matang dalam perkawinan. Oh, jadi gini. Kalau secara umur, saran saya nih, tapi ini juga maksudnya jangan dijadikan patokan yang benar. Intinya adalah kalau di farm saya itu adalah 4 bulan ke atas baru ikan saya kawinkan. Walaupun di umur 3 bulan itu ikan sudah punya bodi yang besar. Karena secara genetik sebenarnya dia belum matang. Tapi ketika 4 bulan ke atas atau mungkin di 5-6 bulan, itu masih bagus untuk dikawinkan. Tapi mungkin untuk betina saya tidak sarankan. Jadi kalau betina itu saran saya 4 bulan langsung dikawinkan. Tujuannya apa? Supaya kandungan telurnya itu nanti akan semakin hari semakin banyak. Jadi untuk betina yang baru melahirkan 1 kali, itu pasti anakannya tidak sebanyak yang indukan sudah melahirkan berkali-kali. Jadi tujuannya, kenapa kok betina harus 4 bulan dikawinkan? Supaya nanti di usia 5-6 bulan dia masih kuat, anaknya bisa banyak banget. Seperti itu. Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi nih. Bisa minta tolong buatkan tabel atau bagan macam atau kelas gapi seperti snake skin terdiri dari cobra, tiger lace, contoh di atas. Oh, contoh di atas saya hanya mengarang, jadi kalau salah mohon dimaafkan. Oke, jadi mungkin untuk yang pertanyaan terakhir ini mohon maaf nih, saya belum bisa jawab di sini karena saya butuh nanti membuat bagan-bagannya dulu. Nanti saya buat secara rapi dan mungkin akan saya buatkan satu video khusus ya buat ini.
Terima kasih untuk Gubuk Cafe, pertanyaannya sangat lengkap dan saya rasa juga ini pertanyaan banyak orang. Sukses selalu buat kamu. Pertanyaan keempat dari Zaki_Gapi. Bang, mau nanya seputar bisnis gapi. Ikan gapi kan termasuk barang ingin, bukan barang butuh. Artinya hobis. Yang suka gapi atau peternak lain aja yang akan beli. Nah, dari situ dilihat kalau target bisnisnya kecil. Hanya lingkup hobis, apakah dengan sasaran bisnis yang kecil itu tetap bisa menjanjikan hasil atau bagaimana cara membangun dan bertahan sampai besar? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus, tapi saya ingatkan untuk model pertanyaan seperti ini itu biasanya keluar dari orang yang memang belum terjun langsung atau belum praktek berbisnis gapi. Atau bisa juga orang yang sudah berbisnis tapi mungkin hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Yang perlu kalian tahu adalah memang benar, sebuah bisnis hobi tidak akan sebesar bisnis komoditi. Tapi yang perlu kalian tahu, pesaing di bisnis hobi itu juga tidak sebanyak bisnis komoditi. Jadi artinya kalau kita bicara skala, memang benar skala hobis itu kecil, tapi pemainnya sedikit. Coba kalian lihat bagi yang di Jakarta, mungkin kan kalian tahu, kalau di sini sih namanya burjo ya. Burjo tuh warung, jadi dia tuh hanya menjual Indomie, bubur kacang hijau, ada jual bubur ayam juga, dia jual kopi dan minuman-minuman instan. Itu kalau di sini tuh banyak banget. Jadi dalam satu radius 1 kilometer itu bisa ada 1-2 burjo. Dengan banyaknya yang jual burjo seperti itu, otomatis kan pasarnya juga terbagi. Jadi orang yang mau makan dia akan berpikir, saya mau makan di mana. Dan itu baru burjo, belum yang jualan soto, belum yang jualan nasi goreng, belum yang jualan bakso. Iya Bang Salim. Jadi intinya memang bisnis, contoh bisnis makanan ya, dia kan skalanya gede tuh, kebutuhannya kan itu kebutuhan setiap orang untuk makan. Tapi yang jualan itu banyak banget. Nah sekarang kalau kalian kumpulkan pedagang gapi yang online aja, itu kalian kumpulkan se-Indonesia, itu nggak akan sebanyak burjo dalam satu kota. Jadi istilahnya kalau kamu bilang pasarnya sempit, benar, tapi pemainnya juga sedikit jika dibandingkan si pemain bisnis makanan. Jadi kalau pertanyaan kamu bagaimana nih supaya bisa bertahan tadi ya, supaya bisa bertahan dan supaya bisa besar, kalau saran saya adalah fokus saja ke usaha kamu, fokus saja ke pemeliharaan untuk menghasilkan ikan-ikan yang baik, dan fokus saja untuk terus memasarkan ikan kamu. Nanti kamu dengan sendiri akan tahu hasilnya itu berapa dan kamu bisa menilai mendingan jualan ikan gapi atau jualan burjo. Saya cengkeh nastar. Pertanyaan kelima dari Blondi.Tanoman. Melihat dari YouTube-nya Gapi Indonesia, ada kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan cara DM langsung. Oke, benar. Saya mau nanya sesuatu. Gapi Indonesia itu bukan ngomongin beternak atau yang lain, tapi semua balik lagi ke bisnis. Saya mau tanya, semua ikan gapi di Indonesia pasti indukannya adalah grade bagus semua, tapi setiap anakan pasti ada reject-nya. Betul, pasti ada reject-nya. Apa di Gapi Indonesia ada jual yang reject-nya, atau semua ikan yang dijual pasti ikan yang berkualitas? Lalu dari konteks breeder, ini maksudnya dari video saya, dari opening saya, dari konteks breeder, itu gambarnya tropi kontes. Apa semua ikan yang dijual di Gapi Indonesia bisa dijadikan amunisi kontes? Atau ada harga yang beda untuk ikan amunisi kontes? Makasih, saya harap pertanyaan saya bisa dijawab di YouTube mendatang. Terima kasih Gapi Indonesia, sukses selalu. Terima kasih, pertanyaannya cukup cerdas dan cukup panjang. Oke, saya akan jawab singkat mungkin. Yang pertama adalah ikan yang saya pelihara itu tidak semuanya kualitas baik. Jadi saya punya beberapa ikan itu yang saya pelihara karena saya suka. Jadi kualitas di sini kita bicara taraf kontes ya. Jadi untuk ikan kontes sendiri dia punya kriteria khusus, dan bahkan ada ikan kontes yang saya nggak suka. Contoh nih, untuk kelas delta itu tidak boleh lebih dari 90 derajat. Bahkan ada kiblat yang mengatakan delta yang baik adalah 70 derajat. Nah, kalau saya secara pribadi tidak suka 70 derajat atau 90 derajat. Saya suka over. Nah, jadi saya katakan tidak semua ikan yang saya punya itu adalah ikan berkualitas dalam konteks kontes. Tapi balik lagi, saya adalah seorang pecinta gapi, saya ada seorang bukan kolektor, tapi saya suka mengkoleksi jenis-jenis gapi. Jadi saya tidak terlalu terpengaruh terhadap kualitas kontes yang menurut pemain-pemain kontes itu adalah yang paling benar. Tapi kalau saya pribadi, ikan yang saya suka yaitu yang saya pelihara. Jadi kalau pertanyaan kamu adalah apakah yang saya jual itu semua kualitas baik, saya bisa jawab iya.
kualitas baik menurut saya. Jadi kalau menurut kalian misal ekor yang over delta itu bisa dibilang 90 derajat lebih itu jelek, ya mungkin kalian akan bilang ikan saya jelek. Tapi menurut saya, ikan yang over dari 90 derajat itu bagus, tapi bukan untuk kontes. Nah, terus yang pertanyaan kedua tadi ada bicara soal piala ya. Ini kalau kalian bisa kelihatan tuh ada kelihatan sedikit itu piala-piala Gapi. Bukan berarti semua ikan yang saya jual itu bisa ikut kontes. Sebenarnya bisa ikut kontes, tapi tidak selalu menang. Jadi kalau kalian tanya ikan apa sih yang bisa ikut kontes, semua ikan bisa ikut kontes dan panitia tidak akan melarang ikan kalian untuk ikut kontes. Tapi untuk menangnya ya kalian harus bersaing. Dan kalau bicara tentang standar kontes, itu tidak sederhana. Jadi intinya gini, kalian bisa menang kalau musuh kalian jelek-jelek. Tapi walaupun ikan kalian bagus, kalian juga bisa kalah kalau musuh kalian bagus-bagus. Jadi kalau kalian mengikuti kontes Gapi, perhatikan saja ikan yang kalian pelihara, yang ingin kalian ikutkan, setidaknya adalah itu ikan terbaik di farm kalian. Jadi ketika kalah pun ya kalian sudah puas, karena itu adalah ikan terbaik dari farm kalian. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan ya. Apa di Gapi Indonesia ada jual yang rejectnya? Kalau pertanyaan seperti itu saya bilang tidak, karena ikan reject itu satu, ada yang saya kasih makan ke aksolot, dua, ada yang memang saya pelihara sampai mati, dan yang ketiga ada yang saya kasih ke saudara-saudara saya atau anak-anak kecil. Jadi saya tidak menjual ikan yang reject. Otomatis kalau itu kalian lakukan, jadi dalam satu farm kalian kan pasti hasilnya banyak tuh. Saya juga kalau bicara hasil kuantiti itu banyak, tapi yang saya jual itu sedikit. Jadi biasanya dalam satu batch itu saya akan menjual sekitar 5 pasang saja. Dan bahkan saya hanya pernah menjual itu hanya 2 pasang, dan itu yang terbaiknya. Jadi sisanya itu ya saya pelihara atau saya kasihkan ke ikan predator atau aksolot yang saya punya. Sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah bertanya di Instagram saya, untuk kalian yang sudah like, untuk kalian yang sudah subscribe. Walaupun saya tidak pernah menyuruh kalian untuk subscribe, tapi terima kasih untuk dukungannya. Dan untuk kalian yang pertanyaan tadi saya jawab, kalian punya kesempatan untuk memilih hadiah kalian sendiri, ikan-ikan dari saya, sebagai berikut. Oke, setelah kalian pilih, di sana ada nomor 1 sampai 5, jadi kalian tulis di kolom komentar nomor berapa yang kalian inginkan. Nanti biar tim saya akan menghubungi kalian untuk pengiriman ikannya. Gratis untuk Pulau Jawa, dan untuk yang luar Pulau Jawa mungkin sementara ini saya belum bisa kirim, tapi nanti kita akan cari alternatif lain. Sekian untuk video kali ini, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, dan mungkin saya akan ngebongkar tentang kualitas Gapi yang mungkin banyak menjadi pertanyaan dari kalian. Untuk jenisnya saya akan umumkan di Instagram nanti. Jadi kalian follow dulu mungkin Instagram saya supaya kalian dapat info-info terbaru tentang video apa yang akan keluar di YouTube saya. Dan maju terus Indonesia!